Salam damai untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu untuk saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita melanjutkan membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-14, atau Mazmur nomor 14. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merefleksikan ajaran Tuhan ini untuk kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Mari saudaraku, kita membaca dan membukakan firman Tuhan ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur nomor 14, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Demikian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, yang saya sampaikan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa pembelajaran yang kita perlu pikirkan kembali, kemudian kita renungkan bersama, lalu kita mendapatkan maknanya, mendapatkan pengajarannya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagian-bagian yang perlu kita pikirkan, hal yang pertama mengenai kapasitas manusia yang sudah rusak total dan tidak mampu total untuk berpikir yang benar, berbuat yang baik. Ini adalah kenyataan yang ditulis di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bagian yang kedua yang ingin saya bagikan untuk saudara sekalian adalah berkaitan mengenai bagaimana tindakan Tuhan terhadap orang-orang yang bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan. Sekalipun di sekitarnya ada banyak orang yang berbuat jahat kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah pernyataan Tuhan mengenai keselamatan dan pemulihan umatnya di masa kini dan masa yang akan datang. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk kita bersama merenungkan bagian yang pertama. Manusia adalah ciptaan pribadi yang diberikan kapasitas untuk memiliki kepekaan, kesadaran akan yang ilahi. Manusia diberikan satu kekuatan untuk menaklukkan bumi, bukan menaklukkan sesama. Sebagai ciptaan pribadi, manusia punya kebebasan. Bebas berpikir, bebas berkehendak, bebas berafeksi dalam satu kesatuan. Pikiran memimpin kehendak, pimpinan pikiran dan kehendak mendorong dan menuntun afeksi, yaitu emosi dan perasaan. Ini ada pada tiap individu. Pada mulanya, manusia diciptakan untuk mengelola bumi, untuk bekerja. Dan melaluinya, manusia memuliakan Allah, beribadah kepadanya. Bekerja sama antar sesama manusia, dari satu individu ke individu lain, bersama-sama dalam satu keluarga dengan keluarga lain, untuk
mengelola bumi, menaklukkan bumi, memelihara bumi. Tetapi kenyataannya belum terjadi. Rancangan yang indah dan baik itu ternyata manusia sudah berdosa. Manusia sudah berdosa dengan sengaja. Sengaja ingin seperti Allah, keberadaan Allah disingkirkan, kebaikan, kebenaran, kesucian Allah diabaikan. Manusia ingin playing God. Dari hatinya ingin mendudukkan diri seperti Allah. Menentukan sendiri mana itu baik, mana itu jahat, mana itu benar, mana itu salah. Seolah-olah manusialah penentu dari segala sesuatu yang ada dan yang menentukan bagian ini boleh dan tidak. Jadi manusia dengan sengaja melakukan itu di hadapan Tuhan. Padahal manusia itu ciptaan, harus tunduk takluk mutlak kepada Tuhan Allah. Manusia itu pribadi punya kebebasan, tapi kebebasannya harus menunjukkan bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi untuk melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci. Tetapi semuanya tidak digubris oleh manusia. Keangkuhannya, kesombongannya. Kenapa bisa demikian? Karena manusia adalah ciptaan pribadi, segambar dengan Allah, dan memiliki kuasa kekuatan itu. Satu konsekuensi logis daripada keberadaan manusia yang diciptakan sebagai individu, ciptaan pribadi yang memiliki suatu keadaan gambar rupa Allah. Yang seharusnya tujuannya untuk memuliakan Allah dan menikmatinya, tetapi tidak demikian yang terjadi. Nah, sejak manusia di dalam hatinya melawan Tuhan, mengendaki diri seperti Tuhan, mendominasi sesama manusia, menaklukkan sesama manusia, bukan bumi yang ditaklukkan, memperbudak sesama manusia, menciptakan sendiri ilah-ilahnya dengan buatan tangan Allah, tangannya sendiri, sehingga manusia sensus divinitasnya, kepekaan akan yang ilahinya diarahkan kepada sesuatu yang bukan sesungguhnya Allah. Ini sebuah kenyataan. Itulah sebabnya ada ribuan agama kepercayaan di dunia. Salah arah, salah tujuan, salah struktur beribadah. Akibatnya manusia beragama, berkepercayaan, tetapi bukan kepada Allah yang sesungguhnya. Keadaan manusia yang sudah rusak total, secara moral, secara intelektual, secara rohani, spiritual, maupun otonomi, membuat manusia memang tidak lagi mampu total untuk memperbaiki dirinya. Memang ada upaya manusia untuk memperbaiki dirinya, seperti dengan pendidikan, teknologi, sampai kepada teknologi kekinian. Tapi kejahatan masih ada, cybercrime tetap berlangsung, tipu-menipu sudah sering terjadi, pembunuhan, pelecehan, kerusakan martabat sudah makin bertambah. Jadi tidak akan pernah ada upaya manusia untuk menyelesaikan keberadaan yang berdosa dengan caranya sendiri. Manusia sesungguhnya mengerjakan yang sia-sia. Di dalam keadaan seperti itu pun Tuhan masih memberikan anugerah umum, memberikan segala ketentuan hukum alam dengan baik, memberikan kecerdasan untuk mengelola dan mengerjakan apa yang baik, tetapi manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan keagamaannya sendiri. Itulah sebabnya pemazmur memberikan pengajaran kepada saya dan saudara. Orang berbal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah. Ini bukan ateis belaka. Ini bukan agnostikism yang menganggap di sana saja Tuhan. Saya percaya dia di sana, tapi tidak di dalam hidupku. Ini bukan berbicara tentang ketiadaan ilah-ilah yang disembahnya adalah roh-roh jahat. Ini berbicara tentang tidak adanya pengakuan dari orang berdosa, orang-orang seperti saya dan saudara, tentang keberadaan Allah yang sejati. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Ateis, agnostik, kemudian kelompok-kelompok yang beragama dan sebagainya. Saya punya kepercayaan, percaya Allah ini seperti ini. Saya punya keyakinan Allah ini seperti ini. Masing-masing etnis, suku, bangsa, bahkan di seluruh dunia ada 4.000 kepercayaan. Agama. Di negeri kita ini banyak kepercayaan. Saudara, tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang mengatakan dengan sungguh-sungguh Allah yang seperti apa. Allah yang menyatakan dirinya. Saudara mesti ingat kata Allah itu adalah serapan bahasa dari Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu punya keberadaan kata Allah itu beragam.
yang artinya yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dan itu dipakai oleh banyak orang. Sebelum ada agama tertentu, sebelum ada kepercayaan tertentu, sudah terbiasa menggunakan nama Allah, Elohim, Allah, Elha, Ilah, Allah. Itu bagian daripada etimologi yang bisa ditelusuri. Yang pasti, pemazmur mengatakan, orang bebal selalu mengatakan, tidak ada Allah. Saya mau hidup sesuka-suka hati saya. Mau siapapun yang saya sembah, yang saya anggap Allah. Yang saya anggap yang maha tinggi, yang maha kuasa. Itu suka hati saya. Itu kenyataan, saudara. Sehingga saya dan saudara bisa menyaksikan sendiri. Kita perlu kembali menelusuri firman Tuhan ini. Untuk kita belajar dari ajaran Tuhan ini. Bahkan membuktikan bahwa mereka yang bebal itu ternyata dikatakan dalam pemazmur, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ini menggambarkan moralitas yang sangat rendah. Orang-orang yang tidak menyembah Allah yang sejati, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang sesungguhnya, tetapi menyamarkan, menempelkan penyembahannya dengan nama yang sama, padahal bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ingat seperti orang Israel ketika dia keluar dari Mesir, kemudian mereka tidak sabar menunggu Tuhan menyampaikan firman kepada Musa di atas gunung Sinai, tidak sabar menunggu Musa turun untuk membawa firman hukum Taurat itu. Sebagian, kira-kira 3.000 orang, melakukan satu tindakan yang sangat menghina, melecehkan nama Allah. Membuat patung dari emas dengan bentuk lembu. Dan orang-orang itu berteriak, ini Elohim. Nama yang sama dilekatkan kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang berdaulat mutlak itu. Tapi dikerdilkan dengan lembu emas. Ibaratnya saya buat lembu emas, lalu orang-orang saya ajak, hai manusia, inilah Elohim, kira-kira begitu. Inilah kejahatan. Jadi ada banyak orang di seluruh dunia, kepercayaan-kepercayaannya mengambil buatan Tuhan, mengambil buatannya sendiri, lalu menunjuk kepada buatannya itu dengan sebutan yang sama. Ini Allah, ini Elohim, bahkan ini Tuhan, ini kenyataan. Dan itulah bukti manusia sudah bebal. Dan melalui keadaannya seperti itulah membuat manusia punya moralitas yang buruk. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Punya moralitas yang buruk, pernah berbuat buruk, jahat kepada Tuhan dan sesama. Entah sengaja, entah sadar atau tidak. Yang pasti saya dan saudara adalah orang berdosa. Jangan memungkiri hal itu. Karena malu. Saya orang berdosa. Saudara, apakah tidak orang berdosa? Malu kalau saudara mengatakan, tidak, saya tidak orang berdosa. Betapa memalukannya di hadapan Tuhan yang suci, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara tidak layak. Nabi-nabi tidak layak. Rasul-rasul tidak layak. Orang-orang cerdas, orang-orang beragama tidak layak. Semua orang berdosa. Jadi ini mesti paham betul, saudara. Status kita, keadaan kita. Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Sehingga perbuatan-perbuatan para penyembah berhala, perbuatan-perbuatan para penyembah patung, para penyembah batu-batu, para penyembah bulan, penyembah bintang, penyembah matahari, penyembah patung-patung yang mirip seperti sesembahan yang sesungguhnya, semuanya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Saya dan saudara pernah mungkin mengalami hal itu. Saya tidak tahu, tapi perbuatannya menjijikkan. Dan Tuhan, di ayat 2 mengatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Jawabannya tidak ada. Tuhan tahu. Tuhan tidak perlu diberitahu. Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Tidak perlu kita buat sebuah list, daftar. Ini loh yang Tuhan perlu tahu. Tuhan tahu gerak-gerik kita, pikiran saya, apa yang saya akan katakan, apa yang saya akan perbuat, Tuhan tahu. Bagi Tuhan semuanya present. Masa lalu, masa akan datang, masa kini, apa yang akan saya lakukan, apa yang sudah saya katakan, apa yang sedang saya kerjakan, Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan mengamat-amati setiap individu.
tiap-tiap hati, pikiran, perbuatan saya dan saudara. Jangan berbohong, berdusta kepadanya. Ini untuk menunjukkan kemahatauan Tuhan. Kita memang tidak berakal budi. Kita memang tidak mencari Allah. Kita tidak mampu total. Kemampuan berpikir kita sangat terbatas. Kita hanya tahu sedikit, lalu jadi profesor. Kita tahu sedikit, lalu jadi doktor. Kita tahu sedikit, lalu jadi magister. Kita tahu sedikit, lalu jadi sarjana. Kita tahu sedikit, baca tulis dan sebagainya. Tidak pernah bisa kita tahu semua. Seorang profesor di bidang neurologi tidak akan pernah sepenuhnya tahu tentang apa yang terjadi di bawah dasar laut. Seorang yang ahli astronomi tidak pernah tahu apa yang terjadi, apa yang ada pada pohon jati secara utuh lengkap. Semuanya ada keberadaan terbatas. Apa yang saya tahu, apa yang Anda tahu, apa yang saudara tahu, terbatas. Sangat terbatas. Kemampuan kita bisa kita optimalkan, tapi kapasitas kita dengan waktu tidak bisa kita optimalkan. Kita baru tahu pada bagian A, sebagian B, tapi umur sudah lewat, sudah tidak bisa lagi panjang. Dan butuh waktu ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran tahun untuk mengetahui semua keberadaan yang ada di alam semesta, yang ada di bumi, yang ada di antara umat manusia. Kita memang orang-orang yang belum sungguh menggunakan akal budi dengan optimal. Alkitab juga mengatakan kita tidak mencari Allah. Kita memang tidak mampu total. Setelah kita berdosa, saya dan saudara orang berdosa, kita tidak punya minat dan niat mencari Allah. Tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah sebuah upaya pengisian hati yang kosong. Dan muncullah akibatnya agama-agama, ribuan agama. Baik secara individu maupun secara komunitas. Baik secara bangsa maupun secara subetnis. Mengisi hati yang kosong dengan mengarahkan diri kepada sesembahan yang dianggap Tuhan. Padahal bukan. Kita sesungguhnya orang berdosa yang tidak mampu total mencari Allah. Ini realitas saudara. Saudara mau percaya? Mau terima? Silakan selidiki. Saudara tidak terima, tidak percaya, silakan selidiki. Karena punya kesempatan-kesempatan yang sama. Tetapi Alkitab sudah mengkonklusikannya. Sudah memberikan semacam pernyataan. Ini memang pernyataan yang sifatnya klaim keagamaan, klaim di dalam teks ini. Tetapi coba kita renungkan, apa benar ada niat dan minat kita mencari Allah? Kalau bukan desakan daripada prinsip hukum, sosial, budaya, kalau bukan karena desakan keinginan dari satu sistem kelembagaan keagamaan, apakah saudara dengan hati sungguh mau mencari Allah? Bagaimana bisa orang berdosa bisa kembali kepada Tuhan? Tuhan mengatakan, pemazmur menuliskan, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat-ayat ini ditulis ulang oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Dan ditegaskan lagi dalam Mazmur 53. Bahwa memang kita seperti itu, sudah rusak total, tidak mampu total. Jadi tidak ada harapan kita bisa berjumpa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satu kapasitas kemampuan kita untuk mengubah hati dan pikiran kita. Tidak ada. Kita akhirnya sadar bahwa kita hopeless. Pengharapan kita untuk kok begini saja ya? Kok negeri ini makin lama makin terlihat siapa yang korupsi, baik korupsi dalam hal uang, kekuasaan, siapa yang jahat, siapa yang suka-suka hati, siapa yang melakukan kekerasan, makin terlihat. Mengapa? Karena memang zaman digital, zaman media sosial, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat bisa menjadi konsumsi publik. Saudara bisa perhatikan bangun pagi, kemudian Anda bisa melihat media sosial, cetak, elektronik, mendengar, membaca cerita-cerita, berita-berita, Anda akan tahu betapa banyaknya hal yang buruk, yang jahat di dalam kehidupan manusia. Tapi apakah semuanya seperti itu? Nah, ini yang harus kita kembali bagian yang kedua. Apa yang Tuhan nyatakan kepada saya dan saudara? Di ayat yang keempat dan keenam, ini memberikan kegairahan hidup kembali. Mengapa? Karena Tuhanlah yang berinisiatif membawa orang berdosa, sebagian orang berdosa untuk ditarik kepadanya,
untuk percaya kepadanya, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Orang-orang ini telah ditetapkan Tuhan dalam kekekalan, dipanggil dalam sejarah hidupnya, dan menerima hidup yang baru. Akhirnya arah, struktur, kehidupan beribadah, kehidupan bekerja, kehidupan berkeluarga secara individu adalah hidup yang takut akan Tuhan. Itu anugerah namanya. Jadi saudara dan saya bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan, bisa mengoptimalkan akal budi bagi kemuliaan Tuhan karena anugerah. Anugerah Tuhan yang mendahului respon saya. Anugerah Tuhan yang memimpin mengarahkan saya menggunakan akal budi bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah Tuhan yang menolong saya mengerti siapa yang seharusnya saya sembah. Saya tidak menyembah buatan Tuhan, entah bulan, bintang, matahari, entah batu hitam, entah batu hijau, entah tanda-tanda perbuatan manusia yang lain, entah apapun. Saya tidak menyembah itu karena Tuhan menarik saya menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus, tidak seorang pun dapat kembali kepada Tuhan. Saya ulangi, karena di luar Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat kembali kepada Tuhan. Siapapun dia, apapun kepercayaan keagamaannya, apapun kehidupan ritual dan spiritual dan moralitasnya, jikalau tidak di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Di ayat 4-6 dikatakan, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Sadar. Saya berbohong, saya sadar bahwa saya berbohong. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang membunuh, orang yang menipu, orang yang melakukan kejahatan apapun, orang yang berselingkuh, orang yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan, dan semua hal itu dengan sadar dilakukannya sampai kematian hati nuraninya, sampai dia begitu nikmati kejahatan. Mereka yang jahat sadar berbuat jahat. Nggak ada yang nggak sadar. Cuman abai terhadap suara hati nurani. Nggak peduli dengan teguran hukum maupun teguran orang di sekitar. Karena kesadarannya ditutupi dengan satu keinginan, ingin menikmati hal jahat itu. Tetapi dikaitkan oleh pemazmur antara kejahatan itu dengan umat Tuhan yang dianiaya, dilecehkan, direndahkan. Bahkan umat Tuhan yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya, makan roti. Jadi di sini Tuhan sedang memisahkan dan membedakan. Ini umatku dan ini ciptaanku yang akan binasa. Saya ulangi, Tuhan di dalam ayat 4-6 sedang memisahkan dan membedakan. Ini umatku yang kubawa, kutarik untuk menyembahku karena memang aku mengasihinya. Dan ini adalah bukan umatku tapi ciptaan yang akan binasa. Ini kenyataan saudara. Jadi saudara bisa lihat di ayat yang keempat ini bahwa orang-orang jahat yang berdosa itu, yang tidak mungkin mau bertobat kalau bukan anugerah Tuhan, yang tidak mungkin beragama mendekat kepada Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan, beragama makin jauh dari Tuhan, yang melakukan kejahatan atas nama agama, kepercayaan, keyakinan, justru menunjukkan bahwa mereka itu akan terus-menerus melakukan aniaya, melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini sebuah realitas di dalam kehidupan manusia. Dan jelas dikatakan, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Sadar, mereka melawan Tuhan, melawan umat Tuhan. Hai saudara-saudara orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Orang-orang jahat akan coba berupaya untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mencintai Kristus. Itu sudah dinyatakan Tuhan jauh hari sebelum manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi. Bahwa keturunan ular itu akan berperang dengan keturunan perempuan itu. Bahwa orang-orang jahat akan terus berupaya melakukan penganiayaan, penindasan, pelecehan, perendahan terhadap orang-orang percaya. Jadi adalah hal yang tidak perlu diherankan. Kalau ada yang menista, melecehkan, meremehkan, merendahkan orang Kristen, bahkan firman Tuhan dimain-mainkan oleh mereka, itu sudah dinubuatkan, sudah dijelaskan dalam Alkitab. Kita tidak perlu heran, tidak perlu kaget, karena mereka melakukannya dengan sadar kejahatan mereka. Lalu bagaimana kita? Ya kita harusnya punya sikap terus melakukan yang baik, terus melawan kejahatan dengan berbuat baik, terus membabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kita.
Tetapi Tuhan mengatakan demikian di dalam Pemazmur. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Puji Tuhan, umatnya disertai Tuhan. Menghadapi aniaya, pelecehan, perendahan, penistaan, umat Tuhan disertainya. Ini penting. Penyertaan Tuhan itu lebih dari sekedar saya sehat, saya sukses, saya kaya, saya cukup, semuanya tidak. Penyertaan Tuhan adalah daya tahan kita dan daya juang kita stabil, konsisten sampai akhir hidup kita karena Tuhan beserta dengan kita dengan setianya. Ini penting. Jadi saudara dan saya umat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidupnya bersandar bergantung kepada Tuhan di dalam Kristus oleh Roh Kudus, kita terus-menerus diingatkan untuk sadar betul bahwa kita disertai Tuhan Allah. Gak usah takut mengatakan kebenaran. Bijaklah menjalankan keadilan. Dan terus teranglah menegakkan kesucian. Gak usah khawatir. Jalankan hidup ini sekali. Tapi akan berkelanjutan di langit dan bumi yang baru. Yang mengolok-olok orang-orang tertindas, ketahuilah bahwa Tuhan perlindungan kita. Jadi kita tidak perlu debat kusir dengan orang-orang jahat. Kita tidak perlu ada dialog dengan mereka yang melakukan kejahatan, apalagi penyimpangan penyembahan. Kita menyembah ke arah mana saja boleh. Menyembah di jam berapa saja oke. Karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Baik. Kita menyembah ke arah utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat daya, dan seterusnya. Tuhan hadir di sana. Kita menyembah di pagi, siang, sore, malam. Baik tiap waktu, tiap menit. Kita ibadah tiap saat. Ruang dan waktu itu dikendalikan oleh Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalaupun ada doa kita di satu tempat, ada persekutuan kita di satu tempat, ada ibadah kita di satu tempat satu hari, misalnya hari Minggu ini, ketahuilah tetap itu bagian dari proses pembentukan kita beribadah tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Saya dan saudara saat ini, kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan, saudara dan saya sedang beribadah. Ibadah tidak hanya bicara soal saya mempunyai tatanan liturgi saja. Itu baik dan itu berkenan di hati Tuhan. Tetapi ibadah juga melalui pekerjaan, melalui aktivitas, melalui apa saja, baik tidur, baik bangun, baik pekerjaan-pekerjaan, itu ibadah. Menjalankan semua kehendak Tuhan. Maka kalau kita lagi mengerjakan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, diolok-olok, gak usah kita balas. Kita tahu Tuhan berlindung. Nggak usah mengatakan ini dan itu. Katakan saja tentang Kristus, kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya. Memang mereka yang jahat akan terus jahat. Nggak akan berhenti kejahatan sampai akhir hidupnya. Kalau mereka bukan orang pilihan. Saya ulangi, mereka yang jahat tidak akan berhenti kejahatannya sampai akhir hidupnya. Kecuali orang itu orang pilihan. Tetapi kalau bukan orang pilihan, sampai akhir hidupnya dia memang diciptakan untuk binasa. Itu kenyataan. Jadi ayat 4-6 membuat penghiburan bagi umat Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Kita punya kemampuan untuk bisa menggunakan kekuatan yang Tuhan sediakan, hukum pemerintahan, hukum negara, dan kita menyatakan itu. Kalau ada yang mengolok, mengejek, menista kita, kita bisa menyampaikan itu dan pemikiran-pemikiran itu. Tetapi ketahuilah bahwa yang lebih utama dan yang paling utama adalah perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan dan bagikan adalah di ayat 7. Bahwa nantinya ada hari di mana kita menikmati keselamatan. Seperti orang Israel yang dipulihkan umatnya, yang bersukacita, yang bersorak-sorai. Kapan kita bersukacita sempurna dan bersorak-sorai? Pengharapan akan hal itu pasti ada dalam hati orang percaya. Nanti ketika Tuhan datang kembali. Saat ini seperti Paulus mengatakan semua makhluk sama-sama mengeluh. Kita mengalami kesulitan yang sama, kesusahan yang sama. Tapi kita punya pengharapan bahwa semuanya akan dikembalikan, dipulihkan, direstorasi. Bahkan disempurnakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekarang. Already and not yet. Already kita sudah menikmati keselamatan. Kita menjalankan hidup di dalam keselamatan. Kita hidup dengan tanggung jawab, mengerjakan yang terbaik, melakukan yang baik kepada siapapun dan dimanapun tanpa diskriminasi, tanpa memandang bulu, dan pada waktunya nanti kita punya pengharapan dipulihkan. Dan kalau waktu kita dipulihkan, kita mendapatkan sukacita dan bersorak-sorak di langit dan bumi yang baru. Segera Engkau datang ya Tuhan Yesus. Maranatha, ini pengharapannya. Kalau Tuhan datang sekarang,
Sudahkah saudara siap? Tuhan datang secara individu berarti saya meninggal. Tuhan datang langsung mengakhiri semua zaman, itulah akhir zaman. Kalau Tuhan datang, sudahkah saya dan saudara siap? Saya siap, bagaimana dengan saudara? Mengapa? Karena kita akan menikmati sukacita yang selama-lama. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Tidak lagi ada kesalahpengertian menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kebejatan moral. Tidak lagi ada hal-hal yang buruk terjadi. Di langit bumi yang baru, pemulihan itu telah disediakan Tuhan. Ingat, di hadapan Tuhan semuanya present. Tidak ada masa lalu atau masa akan datang. Semuanya masa kini. Itulah already, but, or, and, not yet bagi kita. Karena kita sedang menuju ke sana. Menuju pemulihan yang Tuhan berikan. Kapan itu? Kedatangan Tuhan kembali. Bagaimana supaya Tuhan datang kembali lebih cepat, kata Petrus. Petrus mengatakan, kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan dengan memberitakan Injil. Puji Tuhan, ada media sosial. Gunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik, bukan untuk hal-hal yang cemar, yang najis, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk menikmati dan menerapkan pengajaran Tuhan dari Mazmur nomor 14 ini. Dan kiranya saya dan saudara makin teguh imannya dan bersukacita, bersyukur karena dikaruniakan iman percaya kepada Tuhan yang benar. Kesimpulannya, pertama, kita bersyukur hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada tiap-tiap orang pilihannya, yaitu saya dan saudara yang percaya kepadanya, dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan yang sejati. Sehingga akal budi kita, perbuatan kita, itu bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan bumi yang mana kita menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Pelajaran yang kedua, kesimpulannya adalah, ketahuilah kita disertai, dilindungi oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Sekalipun banyak tantangan, ancaman, gangguan, cobaan, terus maju bagi pekerjaan Tuhan. Ketiga, kita punya pengharapan bahwa nanti suatu hari kelak kedatangan Tuhan akan tiba dan kita sudah siap menyongsong Tuhan dan menikmati sukacita, sorak-sorai yang kekal di langit dan bumi yang baru. Kiranya saudara dan saya kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.